Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope you all is fine. Okay, we start the study with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The lesson now is thematic about tema I, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Pembelajaran 3, open book, page 19. Sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai bermacam-macam energi yang ada di bumi. Misalnya energi panas dan energi cahaya. Energi sangat diperlukan oleh manusia. Energi selalu kita gunakan setiap waktu tanpa kita sadari. Nah, energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai kegunaan. Misalnya, energi cahaya matahari berguna menerangi bumi dan menumbuhkan tumbuhan. Berdasarkan jumlahnya, energi dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kita akan bahas satu persatu. 1. Sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, contohnya adalah aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini tidak dapat diperbaharui atau dapat diperbaharui tetapi membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang terbentuk dari tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang terpendam selama jutaan tahun melalui proses kimia yang terjadi secara alami. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan terus-menerus. Membutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas tersedia lagi. Untuk mengetahui sumber energi apa saja yang ada di daerah tempat tinggalmu, kamu dapat mencari tahu dengan melakukan wawancara. Lakukan wawancara dengan orang-orang yang di sekitar tempat tinggalmu untuk mengetahui informasi. Misalnya, kedua orang tuamu, kepala desa, atau tokoh masyarakat. Nah, sebelum wawancara, kita harus mempersiapkannya. Nah, persiapkan hal-hal berikut. Anak-anak bisa buka halaman 20. Di situ ada persiapan sebelum melakukan wawancara. Ke-1, tentukan narasumber. Yang kedua, buatlah beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan informasi. Kemudian yang ketiga, siapkan semua peralatan. Keempat, buatlah janji dengan narasumber untuk menentukan waktu dan tempat wawancara. Kelima, lakukan wawancara bersama temanmu. Uraikan tujuan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru lakukan wawancara dengan sopan dan santun. Itulah hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan wawancara. Pembelajaran 4. Buka halaman 22. Sebelumnya kita sudah mempelajari sumber energi ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghemat energi? Nah, diperkirakan bahwa berbagai alat yang ada di lingkungan kita seperti mobil, motor, lampu, televisi, kulkas. Nah, diperkirakan bahwa 90% pembangkit listrik bersumber dari bahan bakar minyak dan batu bara. Nah, sumber listrik itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber energi yang tidak dapat diperbarui semakin lama semakin berkurang jumlahnya di alam. Nah, setiap pemakaian listrik menimbulkan biaya pemakaian. Jika pemakaian listrik semakin dihemat, maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar pemakaian listrik juga semakin sedikit.
Selain menghemat biaya, menghemat pemakaian energi juga bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif dari pengeluaran gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, berikut ini beberapa cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. 1. Menggunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon daripada lampu bohlam. Kedua, pada siang hari kita dapat menggunakan cahaya matahari sebagai penerang alami dibandingkan menyalakan lampu. Jadi kalau sudah pagi hari, siang, usahakan lampunya dimatikan ya. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah digunakan. Itulah cara-cara sederhana untuk menghemat energi. Hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Sumber energi sangat penting bagi kehidupan orang banyak. Sumber energi menghasilkan berbagai jenis energi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, sumber energi harus kita jaga keberadaan dan pemanfaatannya. Menjaga sumber energi agar dapat terus bermanfaat bagi orang banyak merupakan salah satu kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap sumber energi. Berikut beberapa kewajiban kita. A. Menghemat penggunaan energi, baik energi listrik dan energi dari bahan bakar fosil. Nah, semakin banyak kita menghemat penggunaan energi, maka semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat energi tersebut. B. Menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi, misalnya lampu LED ya, tadi sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian C. Menjaga kelestarian alam agar sumber energi dapat terlindungi keberadaannya, misalnya menjaga kelestarian daerah resapan di daerah sekitar waduk pembangkit listrik sehingga jumlah air tidak berkurang dan dapat memproduksi listrik. D. Mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ajakan hemat energi dapat dilakukan secara langsung atau melalui poster dan kampanye. Jadi bisa mengajak ke keluarga, misalkan adik, kakak, atau teman ya. Kemudian mencari dan mengembangkan energi alternatif. Energi alternatif dapat menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga ketersediaan energi dapat terjaga. Pemanfaatan energi alternatif perlu dikembangkan lagi sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu adalah kewajiban kita terhadap sumber energi. Hak kita terhadap sumber energi. Jika kita telah memenuhi semua kewajiban dengan baik, maka kita dapat menerima hak kita. Hak kita terhadap sumber energi adalah memanfaatkan energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang berhak mendapatkan pasokan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya penerangan di malam hari. Setiap orang juga berhak memanfaatkan bahan bakar fosil untuk menyalakan kendaraan atau untuk memasak. Pemanfaatan sumber energi harus disalurkan dengan baik dan adil, sehingga setiap orang mendapatkan haknya dan dapat merasakan manfaat energi. Kalimat imbauan. Kalimat imbauan atau kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi tentang imbauan atau ajakan untuk mengajak seseorang agar mengikuti apa yang disampaikan. Karena tujuannya mengajak orang lain, maka kalimat imbauan harus menarik, padat, jelas, dan memiliki kesesuaian dengan tujuannya. Contohnya, ayo buang sampah pada tempatnya. Mari budayakan hemat listrik. Mari kita tingkatkan ketahanan energi nasional. Itu adalah contoh kalimat imbauan. Masih banyak lagi ya. Kalimat imbauan ada yang bersifat langsung dengan menggunakan kata harus, perlu, dilarang, jangan, hendaknya. Dan ada yang bersifat tidak langsung, menunjukkan akibat baik buruk jika suatu tindakan dilakukan atau
tidak dilakukan. Contohnya, perilaku yang ditanamkan, tidak merokok di tempat tertentu. Nah, kalimat imbauan langsung contohnya adalah jangan merokok di sini. Nah, itu adalah kalimat imbauan langsung. Sedangkan kalimat imbauan tidak langsung, terima kasih Anda tidak merokok. Jadi kalau imbauan langsung itu ada kata jangan, dilarang, hendaknya, harus, perlu. Nah, kalau tidak langsung itu jadi menunjukkan akibat baik atau buruk jika suatu tindakan tidak dilakukan. Begitu ya, Nak ya. Kemudian contohnya, menyelamatkan terumbu karang di laut. Kalimat imbauan langsungnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Kalau tidak langsungnya, terumbu karang tumbuhan masa depan. Itu adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Kalimat imbauan. Hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika manusia tidak menjaga kelestarian lingkungan, maka daya dukung lingkungan menjadi berkurang. Nah, melestarikan lingkungan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sederhana yang dapat melestarikan lingkungan antara lain membuang sampah di tempat sampah, menanam dan memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah, menggunakan air dengan hemat, mendaur ulang sampah organik, menghemat listrik dan bahan bakar, dan mengurangi sampah dengan memanfaatkan kembali barang bekas. Kegiatan tersebut dapat kamu lakukan sehari-hari. Dengan melakukan kegiatan itu, kamu turut berperan dalam pelestarian lingkungan, serta turut menjaga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan. Jadi, hubungan manusia dan lingkungan sangat erat. Oke, student, untuk melatih kelancaran membaca, anak-anak bisa baca teks drama halaman 31 ya. Kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Itulah pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan. Pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, sumber energi itu ada dua macam. Ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Diingat-ingat ya. Kemudian kita belajar tentang persiapan sebelum melakukan wawancara. Kemudian pembelajaran 4 kita belajar tentang cara sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Anak-anak bisa mengaplikasikannya atau menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita belajar juga tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi. Kemudian kita mempelajari kalimat imbauan ya. Kalimat imbauan ada dua, kalimat imbauan langsung dan kalimat imbauan tidak langsung. Terus kita mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan yang sangat erat sekali ya. Nah, kemudian ada teks drama, kebersihan kelas tanggung jawab bersama. Itulah pembelajaran hari ini. Thanks for attention and say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas hari ini, anak-anak lengkapi peta pikiran, yaitu pada halaman 29. Kerjakan ya, dan kumpulkan tugasnya di GCR. Cukup sekian dari teacher tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.